dan adlun. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita Ahlus Sunnah ini meyakini bahwa yang membuat kita mendapatkan ridho Allah adalah karunia dari Allah, rahmat Allah, bukan akibat daripada amal ibadah kita ataupun sejatinya saja, ataupun hanya amal ibadah kita. Nah, maka di banyak hadis disebutkan bahwasanya salah satunya hadis yang mengatakan bahwasanya kita itu tidak masuk surga karena amal kita, ya. Tetapi kita masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Ringkasnya begitu. Pun kalaupun ditolak, maka itu adalah keadilan, ya. Allah mempunyai sifat yang namanya adil. Adil itu secara ringkas adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zalim. Cuma masalahnya, Bapak-bapak Ibu sekalian, mustahil kita bisa mensifati Allah itu dengan zalim. Pun walaupun demikian, Allah di dalam hadis qudsi mengatakan bahwasanya ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku haramkan sifat zalim kepada zatku. Faja'altuhu bainakum haraman fala tadhalamu. Maka janganlah kalian berzalim. Ini dalam artian kita. Kenapa mustahil kita mensifati zalim kepada zat Allah? Karena zalim itu memang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Garis bawahnya apa? Kalau itu berkaitan dengan hak milik orang lain. Saya punya kawan, dia punya duit, mohon maaf saya ambil tanpa pengetahuannya, zalim itu namanya. Itu kalau punya dia. Tapi kalau punya saya, ini HP, mohon maaf, HP punya saya pribadi, saya hancurkan, nggak ada yang protes. Mau saya berikan ke orang lain, nggak ada yang protes, memang punya saya. Demikian juga Allah. Allah itu aslinya kalau kita mau memasukkan kita ataupun setelah ini dimusnahkan tanpa ada yang namanya surga atau neraka, ya terserah Allah. Nggak ada zalim. Karena memang kita punya Allah semua. Kita ciptaannya Allah. Sehingga apapun sebenarnya yang Allah mau terhadap kita semua ini, mau dimasukkan surganya semua, mau dimasukkan ke nerakanya semua, mohon maaf, tidak bisa kita protes, ya, karena kita ini semuanya adalah milik Allah. Tapi pun dengan demikian Allah untuk memudahkan ataupun memberikan jaminan kepada kita, ya, menegaskan bahwasanya dalam pemahaman kita itu sendiri pun Allah sudah mengharamkan sifat yang namanya zalim. Selanjutnya dari itulah, apabila kita berkesempatan untuk taat kepada Allah, maka sejatinya itu adalah taufik dari Allah. Taufik itu adalah persesuaian kemauan kita dengan izin Allah. Mohon maaf, saya ingin ke Mekah umroh, ingin kita. Tetapi ada halangan satu dan dua hal, akhirnya menjadikan saya tidak mampu untuk ke Mekah. Maka itu namanya kita katakan itu tidak diberi taufik oleh Allah. Ya. Maka apabila kita melakukan ketaatan, maka sejatinya itu bukan murni, ya, hasil dari kemampuan kita untuk melakukan ibadah, tetapi itu semua adalah taufik, ya, izin Allah. Dan pun kalaupun kita, ya, tidak melakukan ketaatan, harapannya adalah kita tidak melakukan kemaksiatan. Seorang hamba bila ingin mendapatkan pengasuhan dari Allah, maka dua itulah. Karena kita ini dua memang kemungkinannya.
bergerak atau diam. Tidak ada di tengah-tengah itu. Ya, makanya di dalam ilmu ilmu mantik logika itu ada yang namanya dua hal yang saling bertentangan, mustahil. Ya. Kalau nggak bergerak maka dia diam. Ya. Maka harapannya adalah kalau kita pun bergerak, maka semoga kita bisa melakukan ketaatan dengan taufik daripada Allah. Pun kalaupun kita berdiam diri, harapannya adalah kita bisa terjaga dari melakukan kemaksiatan. Nah, apa cara untuk bisa istiqomah dua hal tadi? Bergerak ketaatan, diam tidak melakukan maksiat. Maka harapan kita adalah bisa istiqomah dalam melakukan ini, dan kunci untuk istiqomah itu kata Imam Ghazali adalah dengan selalu merasa kita ini butuh dan terdesak akan pertolongan Allah. Merasa selalu kita ini ya tidak ada tempat kembali dari setiap kebutuhan kita itu kecuali kepada Allah. Maka ketika kita meyakini kondisi kita saat itu, insya Allah itu adalah mendatangkan yang namanya istiqomah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang namanya istiqomah inilah yang paling berat. Maka sepemahaman kami, para ulama yang berkecimpung di dalam ilmu tasawuf ini sepakat bahwasanya istiqomah itu lebih utama jauh dibandingkan yang namanya karomah. Ada istilah namanya al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomahnya seorang hamba di dalam ketaatan kalau dia bergerak, ataupun istiqomahnya seorang hamba untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, maksiat kalau dia diam, maka itu jauh lebih hebat dari 1000 yang namanya karomah. Maka sekali lagi ini sebenarnya patokan kita ya. Jadi selalu kami juga berusaha memang pemahamannya, walaupun banyak di dalam buku-buku dijelaskan bahwa si fulan alim itu mesti biasanya 1 atau 2 itu disebutkan karomahnya, bahwa si fulan ini adalah wali ya, karena dia memiliki karomah 1, 2, 3 ataupun ya, tapi sejatinya itu bukan tanda bahwa dia wali ya. Malah sebagian wali itu takut kalau hal-hal yang Allah singkapkan kepada dirinya itu ketahuan sama orang lain. Maka cara istiqomah itu oleh Imam Ghazali dikatakan bahwa caranya adalah dengan selalu merasa kita ini butuh kepada Allah dan merasa terdesak untuk memohon kepada Allah. Dan bagaimana ataupun apa caranya biar kita bisa merasakan kita terdesak dan selalu butuh pada Allah? Maka selanjutnya Imam Ghazali mengatakan kuncinya adalah harus sering-sering mengingat yang namanya kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin ya, saya nggak tahu, tapi ya angan-angan yang di dalam otak saya, kita mungkin pikir, oh ya, setiap ceramah khutbah Jumat ingat ke mati. Setiap ada ceramah ingat ke mati. Ya. Pulang atau ulama si pulang ingat ke mati. Nah, coba nggak usah. Ya, ajari kami cara untuk hidup. Bapak
Bapak Ibu sekalian, tidak salah ini memang pertanyaannya, cuma di antara keistimewaannya mengingat mati ini adalah salah satunya bahwa kita mengingat tujuan hidup kita. Itu masalahnya. Tujuan hidup kita ini sebenarnya kalau dibolak-balik jatuhnya pengen mati yang lemah, yang husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, setiap kita ini, setiap yang namanya manusia punya bukan penyakit sih, tapi Allah titipkan ke dalam jiwa kita ini sifat yang namanya punya cita-cita panjang. Bahasa Arabnya tulul amal, panjang. Kadang-kadang ya bukan cita-cita, angan-angan juga ya. Aku pingin kaget setahun depan itu di depan itu lah tegak usaha A, B, C. Pengen aku 5 tahun lagi ya, punya A, B, C. Terus pengen 10 tahun lagi saya akan menjadi apa, tentara dengan pangkat A, B, C. Terlalu panjang angan-angannya. Ini adalah satu pisau yang punya 2 mata tajam. Kalau benar pemakaian kita, maka insya Allah positif nilainya. Tapi kalau enggak, akhirnya apa? Nah, malah kayak ini intinya tadi, tikrul maut tadi. Cita-cita yang panjang ini, apalagi nauzubillah berkaitan hanya dengan keduniaan saja, itu akan melenakan kita, membuat kita selalu terkait, tergantung, ataupun pikiran kita hanya ke hal-hal yang sifatnya duniawi, dan itu bahaya. Ya, maka sekali lagi Imam Ghazali di sini kunci agar kita selalu istiqomah dan merasakan kita itu butuh Allah itu karena kita tahu di titik tertentu ya angan-angan kita ini hilang. Ya, bisa jadi kita ini 10 tahun ke depan, jangan kan 10 tahun ke depan, besok aja nauzubillah malah ya Allah panggil kita, maka angan-angan yang 10 tahun tadi hilang. Maka bahasa agak kasar dikit, omong kosong ya, step apa, rencana yang akan kita lakukan yang sifatnya duniawi ya, kalau bisa di titik yang sama tidak kita jadikan zikrul maut ini bagian yang selalu mengiringi posisi cita-cita kita. Kalau guru kami dulu mengatakan bahwa kita mungkin boleh memang sudah selainnya kita merencanakan untuk masa depan, tapi selalu ingat dalam proses kita merencanakan ini harus selalu di dalam pikiran kita bayang-bayang kematian itu akan menyertai ataupun memutus masa depan ataupun rencana-rencana kita, sehingga kita dalam proses merencanakan masa depan ini tidak pernah terlepas dengan yang namanya zikrul maut. Karena kalau tidak dalam proses merencanakan masa depan ini, kata-kata ini lengah Pak kita, Pak. Lengah kita ya, seakan-akan akhirnya nauzubillah jadilah kita budak dunia. Selalu sering kita dengar bahwa apalah, kadang-kadang kita memang heran sendiri ya dengan orang-orang yang mohon maaf ya Pak ya mungkin kan pikiran ini karena kebetulan kita alhamdulillah belum diuji sebagaimana orang-orang tersebut diuji. Kadang-kadang memang heran juga orang-orang yang mohon maaf ya kayu-kayu ini kok tak kenyang-kenyang, lampunya udah 1 miliar, nak 10 miliar, nak 100 miliar, nak 1 triliun. Yang katanya yang lagi 300 triliun yang kalau dihitung kalau duitnya merah itu berapa keliling bumi duitnya itu, tidak kenyang-kenyang. Ya tapi itulah tadi di hadis, di satu hadis disebutkan apa bahwasanya
bahwasanya memang dua orang yang tidak pernah kenyang tabiatnya. Pertama, talibu ad-dunya, orang yang mengejar dunia, dan yang kedua, orang yang mengejar ilmu. Itu tidak pernah merasakan yang namanya puas. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, memang harus sering dengan kita ini diingatkan dengan ya, mau dibilang tujuan kita hidup boleh, mau di tujuan pengiring kita di dalam membangun masa depan boleh, ya, adalah apa? Mengingat kematian. Mohon maaf Pak, kalau guru kami mengatakan bahwa sebenarnya sama baik, nah uang itu tua, muda. Kalau sudah masalah dunia, maksudnya kalau hal-hal yang sifatnya kesenangan duniawi, mungkin mudah kalau gitu ya kita. Mohon maaf, pernah kemarin sih, suatu ketika itu ada orang yang sudah berpangkat kolonel, pensiun, ditanya, Pak, Bapak, kalau nak dikatakan sebelum pensiun ini mintanya apa jawabnya? Aku pengen nak jadi, karena kalau kolonel dulu selanjutnya adalah brigadir jenderal. Aku nak pengen naik pangkat jadi brigadir jenderal. Naik pangkat lagi Pak. Jadi tidak ada satis. Kalau baik itu mohon maaf orang muda ataupun orang tua, maka sekali lagi masalah ingat mati ini aslinya memang bukan saat khusus untuk orang tua, tidak. Karena sekali lagi kita sama-sama tahu yang namanya mati itu tidak mengenal usia dan realita menunjukkan kita hal tersebut. Ada sekitar 5 menit lagi. Kadang-kadang ini ya bismillah ya. Maka Imam Ghazali menjelaskan kunci daripada untuk merasakan istiqomah dan merasakan kita selalu butuh pada Allah melalui mengingat kematian ini. Kenapa? Ya karena dengan mengingat kematian ini kadang-kadang kita membuat kita pelong juga Pak. Jadi kadang-kadang sesat juga dada kita ini kadang kalau melihat hal-hal yang tidak bisa kita capai, dengan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, maka ketika kita melihat mati, oh, nah aku beka visinya kalau ajal insya Allah tidak akan apa misalnya itu, tidak akan mundur, mesti nak terjadi juga. Ya. Dan sebenarnya untuk mengingat mati ini dasarnya apa? Adalah keyakinan kita bahwa sejatinya umur kita ini ya kalau mau dijumlahkan semuanya sebenarnya tidak lebih dari kita hidup 1 hari saja, atau kalau ingin lebih detail lagi 1/10 hari kalau kita umurnya 100 tahun, karena di akhirat nanti 1 hari itu 1000 tahun, kalau 100 tahun jadi baru 1/10 hari Pak kita ini di dunia. Jadi pengertian ini membuat kita ya sekali lagi Pak ya, kita ini dalam ilmu tasawuf tidak diajarkan meninggalkan dunia, tetapi diajarkan untuk bersikap yang benar terhadap dunia. Makanya di waktu yang singkat ini ya ada yang namanya zuhud. Ya, zuhud itu adalah bagaimana kita menyikapi dunia di saat kita mampu sebenarnya memegang dunia, tapi kita tinggalkan dunia ya, sekali lagi di saat sebenarnya kita mampu. Beda dengan orang miskin. Orang miskin nggak punya harta, kenapa? Karena nggak punya. Tapi kalau orang kaya yang dia zuhud dalam artian apa? Hartanya ada di tangannya, tetapi
hal tersebut tidak masuk ke dalam hati dan menguasai baik pikiran ataupun perasaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka selanjutnya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hal tersebut bahwa kita mengingat mati, selanjutnya mengingat mati itu pintunya adalah menjadikan umur kita yang panjang ini sebenarnya diringkas, diperes menjadi satu hari. Hal tersebut mustahil bisa kita jalani kecuali melalui proses yang namanya berpikir setiap hari untuk sampai pada tahap yang namanya mengerti hal-hal yang di atas tadi. Selalu berpikir. Dan kalau mau berpikir, hendaklah kita jangan banyak bahasa di sini mengosongkan hati. Mohon maaf, gimana mau bisa berpikir kalau tiba-tiba dikit-dikit ada orang datang, ada anak yang perlu diurus, ada yang mau datang. Dalam artian apa? Usahakan kita semua punya waktu, baik itu 10 menit, seperempat jam, yang membuat kita betul-betul bisa nyaman untuk bertafakur, berpikir, ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Bapak-bapak Ibu sekalian, di dalam sejarahnya ilmu tasawuf ini ada tarikat namanya tarikat Naqsabandiyah. Dia mengatakan bahwasanya bahwa kira-kira maknanya pikirnya kami atau khalwatuna fi jalwatina. Jadi kami menyendiri kami itu sebenarnya yang ketika kami berkumpul dengan para kaum muslimin dalam sholat jamaah, di dalam majelis-majelis ilmu, itu adalah bagi mereka adalah bentuk berpikir. Tidak harus maksudnya menyendiri, enggak, untuk berpikir ini, tapi bisa juga kita bersama-sama, dan itu sebenarnya lebih afdol kalau mampu Tapi kadang-kadang kita memang ada tiba-tiba orang nggak bisa, namanya rame-rame gitu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nah, apa yang membuat kita bisa mengosongkan diri untuk bisa berpikir ke zat Allah? Itu adalah zuhud yang barusan saya sebutkan tadi. Dan zuhud itu seperti yang kami sebutkan bukan berarti kita meninggalkan dunia ataupun tidak butuh dunia, tetapi menjadikan dunia itu hanya di tangan kita, tidak di dalam hati kita. Dalam artian siapa saja kita kaya, tapi kayanya di tangan, untuk dibelanjakan kepada amal-amal soleh kita. Makanya dikatakan di dalam satu hadis bahwasanya sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang yang mukmin. Dan di antara doa para salaf adalah, ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan kami, tidak di dalam hati kami. Dan selalu Imam Ghazali dalam bab ini dia merentut dari ilmu masuk kepada yang namanya pemahaman bahwa kita itu harus bersyukur dan minta ampun. Terus dari itu kita diarahkan untuk bertaat di dalam saat kita bergerak ataupun meninggalkan maksiat kalau kita berdiam diri. Terus diajarkan untuk istiqomah. Caranya adalah dengan selalu merasakan namanya butuh, mendesak kepada Zat yang Maha Kuasa. Dan itu kuncinya adalah dengan mengingat kematian. Dan mengingat kematian diarahkan lagi untuk menjadikan pemikiran kita ini, apapun kehidupan kita ini, seakan-akan kita hidup dalam satu hari atau malah kurang. Dan terus diajaknya kita itu terus satu berpikir. Dan pada tahap ini
Dilanjutkan sama Ghazali, ya, kuncinya kita berpikir. Berpikir harus dengan mengosongkan diri. Mengosongkan diri, ya, apa? Dikatakan sebabnya bagaimana kita bisa mengosongkan diri dengan kita zuhud kepada dunia. Zuhud, ya, tiangnya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dan ketakwaan kita kepada Allah paling puncaknya adalah rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Thalib bahwa takwa itu 4. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Yang Maha Sempurna, wal amal bil tanzil, menjalankan perintah Allah, dan ar-ridha bil qalil, rela dengan hal-hal ataupun nikmat rezeki yang ya sedikit, tidak, mohon maaf, ya, tamak terhadap dunia sehingga menghilangkan rasa ketakwaan kita. Dan itulah memang salah satu sifat yang membuat orang rakus, itu adalah membuat orang maling, itu kan itu. Dan yang terakhir kata Al-Ghazali, ya Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-isti'dad liyaumil akhir, mempersiapkan diri untuk ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya apa? Kunci daripada ketakwaan, ketakutan. Ketakutan, ya, kuncinya adalah keyakinan juga. Ya, kita takut, ya. Kenapa? Karena kita yakin. Yakin apa? Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan keyakinan tersebut, ya, cara kita mendisiplinkan keyakinan tersebut adalah sering-sering menyendiri dan merasakan yang namanya rasa lapar. Dan terus diajak kita bergerak. Dan pada akhirnya titiknya apa? Bahwasanya kembali, ya, titiknya lagi sebagai ibaratnya ada apa? Ada putaran itu, titik akhirnya tetap kepada ilmu lagi baliknya. Apa kata Imam Ghazali? Dan yang namanya lapar dan sholat itu sempurnanya adalah dengan kita berjihad, dengan kita bersabar, dan jalannya adalah dengan kita jujur dengan diri sendiri. Dan bahwa kita jujur, ya, itulah yang disebutkan, yang kami sebutkan tadi, adalah dengan mengetahui baik fadilah-fadilah kejujuran, baik bahwa dengan kejujuran itulah kita bisa menikmati yang namanya lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai pada level yang namanya As-Siddiq, itu bagian ataupun sumbernya adalah keilmuan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini melebihi dari apa yang sudah disebutkan oleh pembicara. Kami mohon maaf keasikan, tapi tetap ya, selanjutnya waktu dan kesempatan kami serahkan kepada pembicara untuk mengatur selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.